Well, shalom semua teman-teman yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita semua, saya dan tim BTS, kita semua sedang di Bali mempersiapkan waktu untuk sesi menjadi Kristen, anak-anak Allah yang bertumbuh sehat emosi dan dewasa rohani. Ruangan ini tempat di mana kita berada, di enclose sama kamar-kamar hotel, namun ada kolam dan kebun yang menyenangkan. Saya rasa di recharge, saya rasa refresh, dan saya berdoa Anda pun memiliki waktu bersama dengan Tuhan untuk recharge and refresh. Kita nggak bisa kerja non-stop seperti alat-alat kamera ini. Kita butuh diam, berhenti sejenak, kontemplatif, pikirin Tuhan, renungkan kebaikan Tuhan, renungkan firman-Nya yang bicara, terutama pada saat-saat seperti ini, kita tenang. So, kalau kita tidak rest, kita nggak recharge. Oke? Sekarang saya mau sampaikan pada semua teman-teman yang telah setia dan serius mengenai gereja yang di mana Anda berada, dan juga bagaimana Yesus sebagai Gembala Agung kita, dan pemurid. Pemurid itu artinya, pemuritan itu artinya beda loh dengan apa yang kita bayangkan selama ini. Di dalam pemuritan itu, kita itu mengalami pembentukan formasi batin kita, sehingga kita punya batin itu nggak penuh dengan kepahitan, kebencian, trauma, masa lampau, penolakan yang berakar-akar, kebencian, amarah, sedih, depresi, ketakutan yang tak pernah terselesaikan, dipendam, dikembangkan, dan dikubur-kubur. Nah, pemuritan itu membuat kita semua mengizinkan Yesus untuk bisa menyembuhkan semua itu. Tapi Yesusnya mesti datang ke dalam kita, dan kita mesti datang kepada Dia. Atau yang kita sebut dengan istilah waktu pribadi dengan Allah. So, saya mau sambut semua teman-teman saya dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera sampai Papua. Saya sangat bersuka cita hari ini bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu sekalian, Ibu Jane Carol dari Banyuwangi, John Carol Tangku dari Jayapura. Terima kasih Ibu Ratna. Saya berdoa seperti Tuhan menyembuhkan saya dan mentransformasi saya dari dalam keluar. Saya rindu Anda juga mengalami. Sehingga ini bukan khotbah, tapi ini adalah langkah-langkah di mana Anda mengizinkan secara pribadi Yesus yang ada di dalam batin kita. Karena dari dalam hati orang percaya keluar aliran-aliran air hidup. So, Yesus nggak ada di surga, rohnya ada di perut kita, ada di hati kita, bukan jantung. Nggak ada hubungan sama liver, tapi di batin kita. Itu jiwa kita, di dalamnya itu, yang udah dirusak sama dosa. Sekarang mencoba menggapai Tuhan, tapi pakai kekuatan sendiri nggak bisa. Harus kasih karunia Allah, artinya Allah yang berinisiatif, Allah yang masuk duluan, Allah yang membuat keputusan datang ke bumi mencari Anda dan saya. Yohanes 15 ayat 16 bagus buat diingat-ingat buat kita. Bukan kamu yang pilih aku, kata Yesus, aku yang pilih kamu. So, saya mau kasih tahu pada Anda bahwa pemuritan itu adalah proses penyembuhan dari jiwa emosi yang luka, yang sudah sekarat karena kehidupan yang tergesa-gesa, nggak mau kalah, mau hebat, mau lebih dulu, mau yang terutama, yang nomor satu. Dari kehidupan yang penuh kecemasan, ketakutan, marah, penuh aib. Apalagi kalau latar belakang yang sudah berzina, kehidupan yang tidak kudus, yang najis, sekalipun nggak dilihat orang, tapi Tuhan kan lihat, ya kan? Itu shameful life, ya. Itu shameful, shame sama shy itu beda. Kalau shameful itu penuh aib, okay? Kita yang latar belakang yang penuh dengan kenajisan, hubungan seks di luar nikah, hamil di luar nikah, kalian mengalami shameful and guilt. Dan Yesus, hanya Yesus yang bisa sembuhkan itu. Nah, melalui pelajaran Peter Scazzero and Gary Scazzero,
Di mana Anda lepas dari topeng-topengmu, dari kedok-kedokmu gitu loh. Karena takut kalau dosa itu kebongkar orang. Tapi kalau udah lukanya sampai dalam, di gunung es yang paling bawah, kalau udah mendalam berakar gitu, udah keras, itu nggak mungkin bisa ditutupin berapa lama, pasti jebol suatu hari. Oke? Dan juga Yesus itu dalam pemuritan, dia tuh nyembuhin kehidupan manusia. Nah, saya percaya dari saya mulai, termasuk Paulus, ya semuanya udah ngalami yang namanya luka batin. Yesaya 61, Roh Allah turun padaku, mengurapi aku, mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang yang remuk. Oke, sebelumnya itu tentu memberikan rahmat ya. Tapi sesudah itu datang kepada orang-orang yang remuk hatinya, terpenjara oleh masa lalu, trauma, terhantui. Ini nggak main-main loh. Kalau nggak mungkin ada psikolog dan psikiater. Nggak mungkin ada obat tidur, obat penenang. Ini kan semua karena masa lampau yang nggak tersentuh sama dokter, sama obat. Narkoba pun nggak bisa. Yesus diizinkan. Jangan kompromi sama waktu pribadi dengan Allah. Disibukin dengan segala macam kesibukan fasad hanya di permukaan, kelihatannya orang penting berguna karena sibuk. Jangan, mendingan Anda istirahat seperti saya duduk di kebun ini, rest and recharge and refresh dari hadirat Allah. Itu Kisah Para Rasul 3 ayat 19-20. So dimanapun Anda berada, siapapun Anda, hanya duduk diam di kaki Yesus seperti Maria, jangan seperti Marta ya, yang penuh dengan anxiety dan rasa mesti penting dan kelihatan berharga dan orang berperan. Anda duduk diam deh. Tarik nafas. Hirup hadirat Allah. Minta Yesus baptis Anda lagi dengan Roh Kudus. Karena urapan itu lambangnya minyak. Kalau dipakai tiap hari, lama-lama kita withdraw terus, kita nggak pernah bikin deposit. So Anda mesti bikin deposit. Solitude and silence and stillness itu adalah waktu Anda bikin deposit ke dirimu sendiri. Kalau di istilah psikolog ada emotional bank. Jadi Anda nggak bisa withdraw, narik kasih, narik kebaikan, narik empati, itu lama-lama Anda kehabisan. Sementara orang-orang di keluarga Anda, mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak-anak, mungkin mertua, mungkin orang tua sendiri, adalah orang yang butuh kasih sayang. Tapi Anda nggak bisa kasih, jadi Anda snappy, kasar, atau emosionalnya menggelora, teriak-teriak. Kalau itu Anda, ini Bible study buat Anda. Discipleship adalah proses di mana Yesus menyembuhkan batin Anda yang terdalam, yang Anda pun nggak tahu ada di dalam Anda. Hanya Yesus yang bisa kasih tahu ya. Makanya Anda mesti belajar berdiam. Dan ketahuilah siapa Allah. Mesti pelan-pelan tuh bacanya ya. Nggak bisa cepet-cepet. Tidak ada mengetahui. Tidak ada mengenal Allah tanpa berdiam. Karena Allah itu bekerja dan bicara dalam kediaman, ketenangan, keteduhan jiwa kita. Bukan waktu pikiran emosinya lagi panik. So kebanyakan orang punya pandangan picik mengenai pemuritan. Jadi EHS itu pemuritan loh. Banyak orang berpikir pemuritan itu duduk di kelas 6 langkah bagaimana menjadi orang Kristen yang dipenuhi urapan, berjalan dengan hikmat Allah. 7 langkah, nggak ada, nggak bisa diganti. Yang layak memuridkan kita cuma satu, Yesus saja. Dia gembala agung kita, dia kenal dombanya. Dia katakan di Yohanes 10, dombaku mengenal suaraku. Yohanes 10 ayat 27. Apakah Anda dombanya? Dan Anda mesti hidup seperti gembalanya mau. Domba nggak bisa jalan sendiri. Domba selalu nempel dekat sama gembalanya. Dan kalau sampai ada domba nakal, gembala cari loh. Takut mati. Apa dimakan sama serigala? Atau mati karena terguling. Sehingga perutnya di atas, asam lambung naik, masuk ke jantung, mati instan. Namanya cast sheep. C-A-S-T. Cast sheep. Are you cast sheep? Or are you a bummer lamb? Domba kecil yang ditolak oleh induknya. Semua ini diperhatikan oleh Allah Bapa. So, saya mau Anda mengerti apa itu dimuridin Yesus artinya. Atau menjadi murid Yesus itu apa sih? Karena kata-kata ini terlalu
picisan ya, kayaknya dipakainya gampang banget padahal nggak dilakukan oleh para pemimpin gereja. Nah, Anda kalau mau ngajar ini, Anda sendiri mesti dulu dimuridin Yesus. Kan saya ngalami ini selama 7 tahun ini. Saya baru rasa Kristen baru sekarang loh. Karena perubahan yang terjadi dari dalam keluar, bukan upayaku. Aku nggak usah ngotot, mesti berubah 100%. So, kebanyakan orang sangat dangkal dan bahkan salah. Jadi kata murid pun Yesus nggak pernah pakai loh. Dia nggak pernah menemukan, menginvent kata itu. Kita kali yang bikin, butuh murid-muridnya itu pengikutnya Yesus disebut murid. Karena kata-kata murid itu dibikin oleh pengikutnya Yohanes Pembaptis, dibikin oleh pengikutnya rabi-rabi Yahudi, ahli filsafat Yunani. Tapi Yesus nggak pernah pakai. Dia hanya bilang, come follow me. Dan aku bikin kamu jadi penjala manusia. Dia nggak bikin jadi murid. Dia selalu ngundang, come follow me. Bukan come follow a program. Bukan ikut, ayo datang kemari ikut acara KKR ibadah. Ikut acara pertemuan. Nggak ada. Follow me. Seorang pribadi. Allah yang menjadi manusia. Allah yang diinkarnasi jadi manusia. Yesus Kristus Tuhan kita. Kayak Anda butuh punya hubungan pribadi sama Yesus. Jadi seorang murid adalah dengan sederhana ya, seorang pembelajar yang menjadi secara tubuh, jiwa, roh itu seperti serupa Kristus. Itulah ciri-ciri definisi murid. Nah, Anda mau pakai program apa? Mau jadi serupa Kristus. Saya udah banyak ikut program-program, baca bagaimana gereja melakukan program penginjilan, menangkan jiwa. Bahkan sel kami dimulai dengan goal END, Evangelism, Nurture, Discipleship. Nggak ada yang jadi murid. Jadinya jadi orang-orang yang terkenal, orang yang paling jitu, orang yang paling ampuh, orang yang paling hebat. No, Tuhan nggak minta seperti itu. Kita semua harus menjadi serupa karakter Kristus. Kalau sudah karakternya seperti Yesus, perbuatannya kayak Yesus. Kita nggak bisa melakukan apa-apa tanpa Yesus, kan di luar aku, kita nggak bisa buat apa-apa. Jadi jangan menjadi murid Kristus tanpa berjalan bersama Yesus dan berada di dalam hadiratnya setiap hari. So, saya sambut Pak Pinpin, Ibu Triani dari Sorong, dari Palembang, Arin Mers. Thank you semua untuk Joli, Inge, Mary, Catherine, Ibu Maya. Terima kasih sekali semua, Ibu Arin dari Phoenix, Arizona, Ibu Sylvie dari Sydney. Terima kasih sekali semua teman-teman yang sudah bergabung. Kita doa ya. Lord Jesus, kami sangat bersyukur untuk hari ini. Kami berterima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Bahkan di setiap pelosok dimanapun umat-Mu berada, dari Tomohon, Minahasa, Mamasa, dari Gorontalo, dari Makassar, dari Sumatera, Jambi, Palembang, dari Papua, dari Labuan Bajo, dari Kupang, dari Bali, dari Denpasar, dimanapun anak-anak-Mu berada. Dari Jakarta, dari Depok, dari Tangerang, aku minta Roh Kudus temani kami, buat kami mengerti maknanya dimuridkan Yesus itu seperti apa. Bagaimana pengalaman pribadi dimuridkan Yesus. Tolong Roh Kudus temani kami semua. Wahyukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright. Jadi hari ini Anda semua menjadi muridnya Yesus ya. Karena Anda datang kepada hadiratnya. Mazmur 37 ayat 7a. Berdiamlah di hadapan Tuhan. Dan nantikan Dia dengan sabar. Kalau enggak Anda marah-marah. Oke? Dan ini perubahan ini terjadinya, pemuridan ini, Anda akan dimerdekakan dari kuasa kerajaan kegelapan dan Anda akan hidup di dalam kerajaan Allah. Jadi sebetulnya pemuridan itu apa? Simply Anda dibawa ke dalam kerajaan Allah, manusia lamanya yang palsu itu, kedok itu dibuang, dan kita nggak disuruh hidup pakai kedok kok. Dan kita mengenakan manusia baru yang serupnya dari glory ke glory bertumbuh, berkembang menjadi serupa Kristus. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, itu apa yang Tuhan mau Anda alami.
Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan dari pelajaran kenapa kok gereja itu mentoleransi Kristen yang belum dewasa rohani, emosinya nggak sehat, kok jadi pemimpin. Dan kita bagikan bahwa kalau Anda nggak bisa ngaca diri, refleksi diri, lihat siapa diri Anda, kan kita semua datang ke Tuhan kan emosinya nggak sehat. Jiwa kita kan perlu ditebus. Kemudian ditransformasi menjadi apa? Serupa Kristus. Jadi dari lahir baru sampai hari ini, sampai Yesus datang, kita terus dimuridkan. Nah, dimuridkan Yesus itu artinya apa? Anda butuh memberi waktumu supaya Anda sendirian berada bersama Allah. Lain ya sama ibadah rame-rame di persekutuan doa lain. Anda perlu sendiri di mana Allah Anda izinkan untuk membentuk manusia rohmu menjadi bertumbuh, dikasih makan, diinfus hadiratnya, makan firman-Nya, minum air hidupnya, makan roti hidupnya. Yesuslah semua itu. Jadi kalau tanpa persekutuan dengan Yesus mau ngapain? Dia nggak bisa ngapa-ngapain, betul? Kalau Anda dewasa seperti itu dan tidak pernah buang kesempatan untuk berada bersama Tuhan, saya jamin manusia rohmu akan lebih kuat daripada manusia daging. Manusia daging kita itu 100% palsu. Kita nggak disuruh hidup dengan manusia daging kita yang penuh hawa nafsu. Udah gitu kalau ada hawa nafsu, ada dosa, kita mau tutup-tutupi. Kita bikin kedok, kita bikin cawat kayak Adam dan Hawa. Cawat apa yang Anda pakai? Aktif di gereja, seminggu sekali, kelihatan suci, berbahasa roh, pimpin doa syafaat, khotbah seperti saya. Hati-hati loh, jangan sampai pelayanan itu menjadi kedok dari kebusukan, ketidaksehatan emosi yang tertutup yang hanya kelihatan di rumah. Kalau lagi nggak lagi pelayanan, keluargamu tahu kok kedoknya kayak apa, pura-puranya kayak apa, gitu ya. So, kita masuk kepada kenapa kok pemuritan itu dangkal di gereja-gereja. Saya sendiri dangkal. Saya nggak ngomongin orang kok, saya ini berdasarkan kesaksian saya sendiri. Kan baru 7 tahun saya ngalami pemuritan langsung dari Yesus. Sebelumnya 20 tahunan saya pelayanan khotbah, saya nggak pernah loh dimuritin Yesus. Karena saya sibuk bekerja, pekerjaannya Yesus. Tapi aku nggak kasih waktu, nggak kasih diriku, nggak kasih waktu, energi, itu kepada Tuhan. Jadi Tuhan tuh nggak pernah punya ada waktu berduaan sama saya. Jadi kalau dibilang mau ada hubungan intim gimana ya? Kalau saya nggak bikin set schedule, waktu yang udah di set menjadi ritme hidup. Pokoknya jam segini sama Tuhan, jam segini sama Tuhan, jam segini aku nggak bisa lupa sama Tuhan. Jadi hubungan dengan Tuhannya terbentuk, terbangun, nyata gitu loh, ya. Jadi kalau kita nggak lakukan waktu pribadi dengan Allah tiap hari, nggak mungkin loh Anda bisa menjadi orang Kristen murid yang sukses. So, kegagalan ketiga, pemuritan dangkal dalam jemaat Tuhan. Okay. Gereja itu ada 4 hal yang bikin gereja itu pemuritannya dangkal. Jadi terjadi pemimpin, mau pemimpin sel, persekutuan doa, pendeta muda, pendeta pembantu, pendeta senior, saya nggak peduli. Kita ini orang kok, kita ini manusia. Kita mesti sadar, pemuritan kita tuh dalam nggak? Kita ini deep Christian nggak? Yang namanya deep Christian itu, pemuritan Yesus itu sampai kedalaman yang paling dalam. Nah, kalau itu nggak pernah diizinkan, dikunjungi, disentuh sama Yesus, pemuritan Anda cuma di permukaan. Luarnya Anda sama dalamnya Anda nggak sama loh. Alias orang munafik, kayak orang-orang Farisi. Nah, kita belajar dari pelajaran sebelumnya, ada 4 hal yang bikin gereja tuh murid-muridnya itu bayi rohani, tapi memiliki kedudukan tinggi. Itu dapat terjadi kenapa? 1, gereja terlalu mudah mentoleransi ketidakdewasaan emosi. Jadi orangnya marah-marah, bentak-bentak, gebrek-gebrek meja kalau marah. Kalau nggak dituruti, maki-maki orang, itu ditoleransi, nggak apa-apa lah, tapi dia rajin, tapi dia pinter. 2, ya lihat aja gerejanya berapa orang yang keluar dari gerejanya karena luka.
Dua, gereja tuh membuat penekanan lebih banyak aktivitas gereja, the doing for God daripada the being with God. Being with God-nya nggak ada. Itu kayak Marta. Ya, Marta tuh banyak doing-nya, tapi being-nya nggak ada. Mana ada Marta di kitab Mazmur? Saul sama Daud. Apakah Saul ada waktu untuk istirahat, berhenti dalam hadirat Tuhan, terus bermazmur? Ada? Nggak ada. Sampai ditegur oleh Nabi Samuel atas perintah Allah. Nabi Samuel menegur. Nggak pernah loh. Saul tuh lari datang ke pangkuan Allah Bapa, nangis, bermazmur, keluarin emosinya, unek-uneknya, curhat ke Tuhan. Nggak pernah. Nggak ada satu mazmur dibuat oleh Saul. Anda coba pikirin. Jadi Saul ini Kristen apa ya? Pengikut Allah seperti apa ya? Hanya luar, hanya fisik, kedok, tapi bukan batinnya. Nomor 3, gereja salah mendefinisikan arti kata sukses. Oke? Dan keempat, gereja abaikan harta kekayaan sejarah gereja-gereja dari awal gereja mula-mula di Kisah Rasul 2 sampai hari ini. Berapa kali gereja itu mengalami perpecahan? Kenapa pecahnya? Nah, kalau kita nggak belajar, kita niru. Perpecahannya akan sama seperti zaman dulu, karena nggak pernah belajar sejarah. Dan saya ada pepatah yang berkata, kalau kamu gagal belajar sejarah, kamu akan mengulangi sejarah yang sama. Oke, sekarang kita masuk ke poin nomor 3, yang bikin jemaat jadi bayi rohani. Tapi kalau gembalanya bayi, ya jemaat bayi. Kalau gembalanya bertumbuh, ya jemaat akan diajarkan apa yang bikin dia tumbuh. Sesimpel itu. Kita nggak bisa beri apa yang kita nggak punya ya. So hari ini kita mau belajar apa sih definisi gereja sukses? Apa yang namanya gereja besar? Gereja kaya, gereja sukses. Itu apa sih maksudnya? Definisi Anda apa? Definisinya Yesus apa? Oke. Apakah Yesus mendefinisikan sukses selalu artinya gede, besar, banyak? Besar itu selalu lebih baik. Apakah seperti itu? Ada nggak ayatnya? Yesus mengatakan bahwa gereja itu mesti besar. Kalau nggak besar, nggak sukses. Kalau nggak banyak anggotanya, nggak sukses. Ada di 4 buku Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada ditulis mengenai itu. Definisi seperti itu. Saya belum ketemu. Apakah organisasi gereja niru filosofi organisasi perusahaan? Perusahaan itu kalau buka pertama kali pionir, terus buka cabang, agen. Sampai dari agen-agen yang berhasil bikin agen lagi jadi distributor. Betul kan? Nah, apa gereja kayak gitu juga ya filosofinya? Filsafatnya sama. Sehingga banyak cabang, itu pasti sukses, itu pasti berhasil. Apakah organisasi gereja meniru filosofi di dunia? Coba bayangkan, bisnis yang tidak berkembang, terus nggak ada cabangnya, nggak ada kantor cabang. Dan, tapi menguasai pasaran dunia, itu gimana tuh? Apakah itu dianggap sukses? Atau banyak cabang, pegang pasaran seantero dunia? Apakah itu sukses? Nah, apakah gereja terbesar mendunia, membumi Indonesia, itu lambang dari kesuksesan? Tentu yang bangun gereja kan Yesus. Matius 16 ayat 18. Di atas pengakuan Petrus bahwa aku anak Allah, Kristus, Mesias, aku akan bangun jemaatku, Allah mau tidak akan menelannya. Bapak Ibu sekalian, yang bangun gereja itu Yesus, makanya pemuritan oleh Yesus. Kalau Anda nggak pernah berdiam, berhenti, berada bersama Yesus, diem. Bukan doa syafaat, bukan bahasa roh. Diam total. Nggak mungkin. Anda bisa dimurid. Anda bukan murid Yesus lah. So, saya tulis di PowerPoint di sini. Logikanya, apakah benar besar itu segala-galanya bagi gereja? Logikanya sederhana deh. If you are not getting bigger, you are failing and potentially on your own way to extinction. Ini kata-kata orang dunia. If you are not getting bigger, you are failing and you are potentially on your own. You are on your way to extinction. Wah, kalau gereja nggak tambah gede, bercabang-cabang, kamu extinct. Masa sih?
Yesus itu membangun gereja atau pelayanan membernya dari awal sampai akhir sama ya jumlahnya. Kayaknya 12 terus ya. Bahkan dari 12 itu yang pernah melihat Yesus lahir, Yesus hidup, Yesus dianiaya, dan Yesus memiliki gembala yang baik di gereja-gereja lokal itu. Nah, maka jumlah besar itu harusnya dipertimbangkan kembali. Apa itu betul? Sah. Anda sukses. Gak heran ya, gereja pun lebih kurang melakukan yang sama seperti perusahaan-perusahaan di dunia. Organisasi nirlaba, PT, gereja itu mengukur dirinya dari jumlah. Itu bukti bahwa gereja itu sukses. Coba ya, kita lihat ya, patokan-patokan yang ditaruh di dalam kehidupan jemaat bagi gereja yang gede-gede. Tapi kalau Anda kecil dan kecil terus karena Anda malas, ini Anda nggak termasuk ya. Anda pun perlu kembali ke Tuhan dan butuh diam dan mendengar suara Tuhan. Nah, gereja yang umum seperti ini, ngukur suksesnya. Jumlah besar selalu menjadi goal utama. 2, mengukur pertambahan kehadiran, persembahan, jumlah kelompok sel, dan beberapa orang yang melayani. 3, berapa banyak keselamatan sih dan baptisan telah dilakukan? Hitung terus semuanya. 4, program-program baru dalam gereja apa aja sih? Untuk menampung, melayani, merawat semua jiwa-jiwa baru ini yang dimenangkan oleh para domba yang lebih dewasa. Program-program baru dalam gereja lokal. Berapa cabang gereja? Bukankah ini semua yang dipakai untuk mengukur, wah ini gereja berhasil. Lihat dong cabangnya. Lihat dong pendidikannya, program yang dia pakai. Bukankah meningkat luar biasa? Nah, biasanya kalau angka aja yang dijadikan fokus, ini agak bahaya ya Bapak Ibu sekalian. Karena kalau alat pengukurnya cuma kesuksesan dalam jumlah orang. Jadi jika sukses karena kenaikan aja dari orang yang hadir saja di hati kita, bagaimana dong definisi sukses di mata Tuhan Yesus Kristus? Definisi Yesus apa? Oke, kita baca di sini ya. Inilah definisi sukses dari Tuhan Yesus Kristus. Sukses melalui firman Tuhan adalah menjadi pribadi yang sesuai panggilan Allah dan melakukan sesuai panggilannya yang ilahi, sesuai jalan-jalannya Allah dan sesuai jadwal waktu Allah. Saya ulangi ya definisinya. Sukses di mata Allah, di jantungnya Tuhan. Menjadi pribadi yang sesuai panggilan Allah dan melakukan semua panggilannya Allah, sesuai janji-janji Allah dan setiap sesuatu jadwal waktu Allah. Atau pakai bahasa Inggrisnya, success according to the scripture is becoming the person God calls you to become and doing what God calls you to do in His way and according to His timetable. Success is, according to the scripture, is becoming the person God calls you to become and the doing what God calls you to do in His way and according to His timetable. Ulang lagi ya. Success according to the scripture is becoming the person God calls you to do, to become. And doing what God calls you to do in His way, in God's way, and according to His timetable. Nah, ayat yang menggambarkan kesuksesan ini yang paling saya suka itu Matius 25. Ayat 21 sampai 23. Kita baca yuk. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia di dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masukkan dan turutlah
dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Jadi yang dapat 5 talenta, dapat laba 5 talenta juga. Ya. Nah, makanya Tuhan berkata, kamu hamba yang baik dan setia. Ini yang menjadi seperti apa nih? Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, bukan Tuhan loh ya, Tuhan. Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi ini ciri-ciri orang yang dipercaya Tuhan dan bisa bertumbuh melakukan perkara kecil yang setia sampai bisa menjadi orang penanggung jawab perkara besar. Kira-kira ini orang sukses nggak ya? Menjadi orang seperti rencana maksud Tuhan, melakukan kehendak Allah di jadwalnya Tuhan dan caranya Tuhan. Oke? Anda sambil baca ayat ini Anda lihat ya, benar nggak nih orang? Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bukankah Tuhannya itu Mesias? Nah, kalau gagal apa? Kita lihat definisi gagal. Matius 25 ayat 24 sampai 30. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuanku itu di dalam tanah. Sekarang terimalah nih kepunyaan Tuhan. Dia nggak bertanggung jawab, dia nggak tahu mesti ngapain. Dia tuduh Tuhan, dia nyalain Tuhan, padahal dia malas. Dia nggak mau kerja. Orang kayak gini di mana ya? Ini pendeta loh, ini pemimpin gereja nih. Ayat 26, maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. So Allah marah gak? Yesus marah gak? Marah. Kenapa kok kamu pengikutku jadi jahat dan malas? Jadi kamu udah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang merayakan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Jadi nggak ada, ini yang dipercayakan Tuhannya itu uang loh, bukan bahasa roh, bukan penglihatan, uang, cash. Ayat 29, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Jadi kalau kita jadi pengurus harta Tuhan yang setia, kalau kita setia dengan harta kecil, dia tambahin lagi ke level di mana dia berada. Tapi itu butuh kepercayaan supaya jangan dikasih terlalu banyak terus dibuang. Oke? Dan lihat nih, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi kan bangkrut kan ya? Satu aja kamu nggak mau taat, ya udah kamu bangkrut dah. Dan lihat ayat 30, gimana tempat hamba-hamba Tuhan, pemimpin gereja yang malas untuk berada bersama Tuhan, untuk waktu pribadi dengan Allah, sehingga bisa kenal kehendak Allah apa. Lihat hamba 1 talenta ini, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap,
Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. So di neraka ada orang hidup atau orang mati? Hidup dalam penyiksaan, hidup dalam penderitaan. Karena dia bilang di sana ada ratap kertakan gigi, berarti emosinya hidup loh. Emosi yang kita sekarang saya ajarin melalui pengajaran Peter Scazzero dan Gary Scazzero yang dipimpin Roh Kudus, yang harus baca dengan doa, nggak bisa langsung pakai kognitif. Aduh, di neraka kerasa loh, karena ada ratap dan kerta gigi. Emosi sakitnya. Jadi orang emosi sakit yang nggak mau terima kasih karunia Tuhan untuk mendapat kesembuhan dengan tidak mau dimuridin, Anda akan neraka. Karena emosinya terlalu sakit untuk mentaati Tuhan. Jadi kita nggak ada hubungan ya dengan LGBT, dengan segala maki-maki orang. Udah deh, jangan deh, kasihan mereka luka batin. Banyak orang luka. Ada orang yang nggak mau kawin karena kepahitan, trauma, mungkin dilecehkan sampai dia nggak berani, dia nggak mau disentuh orang. Banyak orang kayak gitu, bukan orang aneh. Yesus datang buat mereka. Saya juga begitu dulu, dan Yesus datang ke saya, dan saya mau duduk diam untuk diobati, untuk dirawat, untuk dibalut lukanya dan disembuhkan. Mazmur 147 ayat 3. Jelas kok ayatnya. Hanya Yesus yang bisa membalut luka batinmu. Yang kita pun nggak bisa masuk, dokter juga nggak bisa masuk. Mau diinfus pakai apa, disuntik pakai apa juga nggak bisa. Pakai narkoba aja nggak mempan. Kalau efek narkoba udah hilang, kerasa lagi sakitnya. Jadi nggak sembuh dong. Hanya menghilangi. Nah, itu orang hidup dalam denial, dalam penyangkalan diri. Anda kalau sama Tuhan jangan jaim. Buka-bukaan sama dia. Toh yang tahu cuma Anda dengan Tuhan. Nanti Anda bersaksi setelah disembuhkan Tuhan. Nah, Anda akan bersaksi memuliakan Allah. Kalau enggak kayak begini, campakkan haba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ini kan neraka. Jadi ada nggak pemimpin gereja, pemimpin pelayanan ke neraka? Itu. Jadi kalau Anda terbongkar melakukan dosa yang memalukan, melakukan kejahatan, mendingan Anda cepat datang ke Tuhan deh, waktu pribadi dengan Allah, daripada Allah bongkar di muka umum. Oke, karena di Amsal 25 ayat yang pertama kita baca deh sama-sama. Bukan kesukaan Allah loh bahwa dia telanjangi anak-anaknya, dipermalukan di muka umum. Itu orang Farisi. Hanya orang luka melukai. Orang yang sehat nggak mungkin melukai. Dan Allah kan sehat. Lihat ya, Amsal 25 ayat 2 ya. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tapi jangan Anda yang ngerahasiain. Allah. Andanya disembuhkan. Oke? Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Dicongkel-congkel. Dibeberin di sosial media. Dicari-cari alasan. Dijelek-jelekin. Mau bohong kek, mau apa nggak bohong, mau digosipin, mau difitnah. Kalau Anda jiwanya sehat, Anda nggak reaksi. Anda akan seperti Daud, nangis di kaki Tuhan. Berdiam di kaki Tuhan. Anda akan WPDA, waktu pribadi dengan Allah. Anda punya ritme selalu dekat dengan Tuhan. Nggak mungkin. Ingat ya, hurting people hurt people loh. Orang sakit hati menyakiti orang lain. Kalau nggak nyakitin, dia palsuin dirinya. Dia pakai kedok, dia pakai cawat. Ini pelajaran membuka cawat kita. Kayak Allah datangnya ke Adam. Di mana kau Adam? Aku takut, aku sembunyi. Kenapa kau sembunyi Adam? Kemarin kita kasih nama binatang sama-sama. Kemarin kita bergaul berdua. Kok sekarang nggak mau deket sama aku? Sama satu-satunya yang menciptakan dia, sumber hidupnya dia. Kok nggak mau? Jalan ketemu pun nggak mau. Karena ada dosa. Dosa itu merusak jiwa. Sampai nggak bisa mikir. Campakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, itu neraka Bapak Ibu. Di sana akan terdapat ratap kerta gigi, berarti emosinya jalan, saraf masih hidup loh. Perasaannya masih ada. Itu berarti nggak pernah disembuhkan, nggak pernah disentuh Yesus kan waktu di bumi. Loh, buku emotionally healthy discipleship apa? Kan emosi sehat. Supaya nggak ada sakit-sakit itu kan. So, kembali ke Amsal 25. Kemuliaan Allah merahasiakan sesuatu.
Tapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Oke, jangan kepo. Raja-raja tuh kepo. Kalau Allah enggak. Oke, karena dia cinta sama mempelainya. Dia sayang sama Anda dan saya. Dia mau mati buat Anda dan saya. Roma 5 ayat 8, saat kita masih menikmati dosa, nggak pernah dengar Injil. Yesus sudah mati duluan, menyediakan dirinya sebagai korban tebusan yang sempurna. Sehingga pada saat Anda mendengar Injil, Anda datang kepada Yesus, udah ada penyembuhannya. Nggak usah minta-minta lagi, nggak usah nunggu Tuhan kerja dulu. Instant grace. Nah, ayat 3. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tak terduga. Siapa yang bisa menduga? Mau dipakai lie detector kayak mau diapain, nggak bisa. Hanya Allah yang sebongkar. Dan pun Allah membongkar itu untuk kebaikan kita loh, bukan untuk mempermalukan kita. Kemuliaan Allah merahasiakan sesuatu. Jika engkau mengaku dosamu, Allah setia dan adil mengampuni kamu dan menyucikan hatimu dan menjadikannya benar. 1 Yohanes 1 ayat 9. Nggak ada. Jangan kalau ada orang salah, nggak sempurna langsung dihakimi. Jangan. Kan Anda juga ada blind side. Anda juga nggak sadar loh, Anda juga seringkali bikin salah, orang nggak ngomong. Karena nggak mau gubris. Tapi kenapa kalau orang lain salah, kok Anda maunya mengkoreksi? Anda maunya obok-obok begitu. Hati-hati. Oke, ayat 4. Sisihkanlah sanga dari perak, itu logam nggak mulia. Maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Caranya sanga dikeluarin dari logam mulia gimana? Simple kan? Masukin ke api kan? Bukankah kita semua akan melewati api pencobaan, api pemurnian, api ujian? Jadi kalau orang lagi mengalami proses pemurnian Tuhan sakit. Kayak Yohanes 15. Kalau engkau bercabang banyak, berbuah banyak, mesti dibersihin. Itu tahu nggak dibersihkan bahasa Inggrisnya apa? Purging, pruning, dipotong. Jadi ada pohon sehat dipotong. Nggak dibuang, sehat pohonnya, malah dipotong. Ada pohon yang nggak berbuah, dicampakkan ke api, dicabut. Tapi ada pohon yang gemuk dipotong, supaya berbuah lebih banyak. Ya itu api pemurnian. Ayat 5, Amsal 25. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Sisihkan orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. So, saya mau kasih tahu pada Anda semuanya, nggak ada kok. Tuhan tuh nggak seneng, nggak bangga kok. Kalau kita ada kesalahan terus diolok-olok, dibeberin di muka umum, dijelek-jelekin, nggak ada. Dan Anda juga jangan jaim. Anda bisa dikorek-korek kalau Anda tutup-tutupi. Cawatnya dipakai terus. Dan Anda menghindar dari Tuhan. Jangan. Oke. So, secara angka ya. Jadi Anda tuh, tadi kan setia tuh ya, yang satu talenta tuh nggak diapa-apain tuh, dikembaliin loh. Nggak dikerjakan sesuai maunya kehendak pemilik uangnya. Dan nggak ditanya tuannya. Artinya nggak ada komunikasi, nggak ada relationship loh. Oke, so Anda nggak usah ngomong mengenai berzina, hubungan seks yang tidak benar di luar nikah, percabulan, nipu, nilep, embezzlement. Udah deh, Anda nutupin dirinya Anda dan palsuin dirinya Anda, munafik, hipokrit, pakai kedok, pakai cawat. Terus Anda menghindar dari Allah. Nggak mau datang kepada Allah. Dicampakkan ke tempat kegelapan yang paling gelap. So apa itu pemuritan? Are you sure? Cuma belajar Alkitab? Tahu ayat-ayat? No. Waktu Allah masuk ke dalam batinmu, dia hati yang baru, roh yang baru, jiwa yang baru, jiwanya kemudian diperbarui. Anda lepaskan, tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Itu jantung daripada kerohanian Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa lakukan. Dengan memperbarui roh dan pikiranmu. Nggak ada manusia bisa. Kita datang aja ke Tuhan. Oke, kita kembali lagi ya. Sukses itu hanya angka, hanya number, hanya jumlah. Bener nih. Kalau itu sukses. Wah, kita banyak dengar di Amerika, gembala gereja mega.
mega itu puluhan ribu. Pada bunuh diri. Meninggalkan janda muda dan anak. Secara angka bisa bertambah. Dan bertambahnya pesat sekali. Bagi gereja, atau sinode, atau denominasi, atau organisasi. Namun secara aktual gagal. Dan bisa secara jumlah menurun. Namun secara aktual sukses. So kata sukses itu gimana sih di Alkitab? Pernah nggak deh ada kata sukses di Alkitab? Lihat nih ciri-ciri orang yang dianggap sukses oleh Tuhan sendiri. Anda mau mengangkat diri sukses atau mau Tuhan yang memproklamirkan Anda sukses? Yesus aja nggak pernah proklamirkan dirinya sukses. Dia menolak disebut guru yang baik oleh orang kaya muda tuh. Dia mau Allah yang mengafirmasi siapa dia. Ini anakku kepada aku berkenan. Kan dia nggak pernah khotbah, nggak pernah belah Laut Merah, nggak pernah belah Sungai Yordan, nggak pernah nurunin roti mana dari surga, nggak pernah turunin burung puyuh kepada 3 juta bangsa Israel yang serakah dan rakus, nggak pernah. Dia hanya diam di kaki Tuhan, ngikutin bapaknya punya kemauan 30 tahun disembunyikan. Begitu muncul langsung dibilang, ini loh anakku, kepadanya aku berkenan. Definisi sukses, hati-hati loh definisinya. Anda kalau sampai mega, artinya Anda banyak pengikut. Mungkin Anda yang diidolakan. Saya ketemu sama jemaat saya yang 6-7 tahun keluar karena mengalami satu kejadian yang menyakitkan. Dan Tuhan melalui penyembuhan ilahi di manusia batin saya kontak mereka semua, saya minta maaf perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Dan mereka semua berkata, saya nggak bisa kelupakan apostle, karena saya bertobatnya melalui apostle. Kau mau disangkal gimana? Saya bilang, ya, kenapa kita perlu rekonsiliasi? Karena hubungan yang sehat ilahi, dari emosi yang disehatkan, itu di atas pekerjaan buat Tuhan. A.R. Bernard berkata, relationship is above ministry. Relationship is above ministry. Yuk kita cari ayat ciri-ciri definisi sukses. Kayak apa ya? Yosua 1 ayat 8. Tahu dong ayatnya? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Jangan engkau lupa perkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Ada ritmenya ya. Nah, ada jadwal fix supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, beruntung itu sukses. Kita baca bahasa Inggrisnya dari New King James Version. This book of the law shall not depart from your mouth. Kitab Taurat nggak pernah lepas dari mulutmu. Artinya jadi bahan, menjadi pembicaraan. But you shall meditate in it. Tapi kau akan renungkan, akan ngunyah hari, petang, siang hari, dan malam hari. Jadi tiap siang dan malam ada buka Alkitab. That you may observe, supaya kita selalu mengamati untuk bisa melakukan sesuai dengan apa yang tertulis semuanya di dalam kitab Taurat itu. That you may observe to do according to all that is written in it. Jadi apa yang kita lakukan buat Tuhan mesti spesifik sesuai apa kata Tuhan. Dan butuh Roh Kudus yang kasih tahu dong ayat yang mana. For then you will make your way, Anda bisa lihat ya ayatnya ya di slide-nya ya. For then you will make your way prosperous. Anda bisa melihat jalan-jalanmu makmur, beruntung. And then you will have good success. Bukan sukses aja, bukan gereja sukses. Good success. Jadi kalau gereja mau dianggap sukses dan mau dilabel gereja sukses, setiap gembalanya, gembala senior, pendiri, Anda mesti bisa lihat gaya hidup kultur seperti ini. Siang dan malam. Merenungkan Taurat Tuhan sehingga Anda berhati-hati dan Anda melakukan sesuai dengan apa yang kitab Taurat tuliskan. Baru Anda prosperous, beruntung, dan Anda akan menjadi sukses dan memiliki
good success. Kesuksesan yang baik. Jadi gereja yang menganggap dirinya sukses karena angkanya banyak, Anda pasti, para gembala, Anda pasti seluruh keluarga Anda, istri, anak, suami, anak, mantu, mertua, besan, dan penatua-penatua, koordinator, apalagi tuh, pendeta muda, pendeta pendamping, atau pendeta seniornya, pendeta pendamping ya, pendeta. Apakah mereka tuh hidupnya kayak Yosua 1 ayat 8? Itu definisinya Tuhan loh. Oke. Bahkan kalau mau balik lagi, Matius 25-21, ini loh definisi. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kualifikasinya diketemukan baik dan setia, tapi oleh Yesus. Engkau telah setia memikul tanggung jawab yang kecil, dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi ada increase, ada promosi dari Tuhan. Bukan dari kerja keras sendiri, bukan upaya untuk menebus. Karena Anda performance oriented. Karena Anda orang yang pernah mau ditolak, mau digugurin. Anda dikucilin, Anda dipilih-pilih kasih oleh orang tuamu. Sehingga Anda mau buktikan pembuktian, sukses, perayaan, hasil. Anda mau buktikan bahwa Anda itu sukses. Nah, makanya Anda banting tulang buat Tuhan, kerja buat Tuhan biar kelihatan. Nah, kalau Anda seperti itu, Anda sakit, emosinya nggak sehat. Tapi ini Yesus sendiri yang proklamirkan, Anda adalah hamba yang setia dan baik. Tuhan sendiri, bukan Anda, bukan orang. Jangan mau didefinisikan orang. Kamu sukses pada hidupmu, kamu nggak seperti Yosua 1 ayat 8. So, hati-hati ya. Kita menutup di sini. Kita lanjutkan di Jakarta ya, hari Kamis ya. Secara angka bisa bertambah pesat sekali bagi gereja atau denominasi atau organisasi. Namun secara aktual, kualitas, secara pembukuan gagal. Anda bisa juga secara jumlah merosot turun. Namun aktualnya sukses. Jadi dengan kata lain, kalau cuma mengandalkan numerical marker, tanda-tandanya itu secara numerik aja, angka, belum tentu loh. Banyak orang tuh, jemaat nih yang suka ngomong, jumlahnya banyak ya, ini kayaknya gereja bener nih, karena banyak yang dengerin, pasti bagus. No, orang datang ke gereja banyak belum tentu bagus. Banyak karena nggak usah ngapa-ngapain, nggak dituntut ngapa-ngapain, nggak usah mentaati firman, nggak usah berdoa. Enak aja belang-belung kayak masuk teater, dihibur pakai musik yang top, sound system yang ekstravagan, entertainment center yang fantastik, panggung yang modern, ultra modern. Siapa yang nggak mau datang dibandingin gereja yang cuma punya satu gitaris, nyanyinya sederhana? Siapa yang mau datang? Kualitas, performance, tapi pertunjukan. Hati-hati kalau Anda mengandalkan numerical marker sebagai tanda Anda sukses. Jumlah kehadiran, luasan gedung ibadah, technical itemnya, barang-barang tekniknya, banyak program-program yang keren, budget yang gede, harus berada di kursi belakang dan mendengar, budget yang besar. Kalau ini tandanya hati-hati. Karena yang Tuhan mau tuh Anda berada di kursi belakang dengan diam untuk mendengar suara Tuhan di kursi depan. Oh, sorry, saya mesti koreksi lagi. Budget yang besar. Karena Anda mesti berada di kursi belakang untuk mendengar Tuhan Yesus di kursi depan. Karena kan penuh kan, padat kan panggungnya. Sebagai penutup, saya mau sampaikan kepada Anda. Nanti saya ulangi lagi ya. Syarat jemaat sukses di mata Tuhan Yesus adalah the abiding life. Hidup tetap berdiam di dalam Dia. Kalau Anda di mata Tuhan tidak tinggal sama Dia setiap hari, Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Anda akan jadi kayak kartu ATM, narik terus, tapi nggak pernah ngisi. Ya lama-lama bangkrut lah. So apakah kita Kristen bangkrut? Emosinya kering kerontang. Tenang aja nggak bisa. Selalu mau buru-buru, mau cepat, mau kelar, cepat. Apakah kita
emosinya sakit, tergesa-gesa. Atau kita kalem, duduk diam. Diam, benar-benar diam loh, nggak ngomong loh. Berduaan sendiri sama Tuhan. Bersama Allah Tritunggal, berempat. Kalau Anda seperti itu, ya Anda tentunya Kristen. Yohanes 15 ayat 1-8. Di mana Yesus berkata, kamu murid Bapakku. Kita baca ya. Akulah pohon pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Ini loh pruning, pemurnian. Supaya ia lebih banyak berbuah. Bukan tanamannya nggak sakit, supaya buahnya lebih banyak. Mengalami pemurnian. Jadi kalau Anda sedang mengalami pemurnian, jangan Anda jaim. Kok aku ngalami gini sih, yang lain enggak? Kok yang lain ada hasil, kok aku enggak? Jangan banding-banding. Siapa tahu Anda lagi dibersihin Tuhan, supaya berbuah. Dan ayat 8 berkata, kalau buahnya banyak, maka kamu akan dikenal sebagai, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, pengikutku yang ngikutin gaya hidup Yesus. Oke, cukup sampai di sini. Kita lanjutkan lagi di Jakarta, Kamis, dari jam 7 sampai jam 8 malam ya, waktu Indonesia bagian Barat, bukan Wita lagi. Terima kasih, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak, kami tenang, karena ukuran marker kami sukses apa tidak adalah hubungan pribadi dengan Engkau sesering mungkin. Bergaul dengan Engkau, berada bersama Engkau, mengutapkan firman-Mu 2-3 kali per hari. Maka kami seperti tanaman yang ditanam di tepi sungai yang tidak pernah mengalami hari kering. Selalu berbunga dan berbuah pada waktunya. Jadikan kami seperti itu dengan menjadi pengikut-Mu yang setia. Sembuhkan emosi kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. God bless you. Sampai jumpa lagi di Jakarta hari Kamis.